Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pendidik dalam pendidikan Islam dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Imam Mawardi, Magister Agama. Akan tetapi sebelum memasuki ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya dan partner saya dalam penyusunan materi. Saya sendiri Nur Muhammad Rosyada dan partner saya Muhammad Farhan Hakim. Lanjut ke materi. Pendidik, yaitu definisi pendidik. Yang pertama, pendidik adalah seorang yang berperan dalam proses pendidikan peserta didiknya. Lalu ada pendapat lain, pendidik ini lebih spesifik disebut guru dalam dunia pendidikan, dan mereka dituntut untuk profesional dalam menjalankan tanggung jawabnya. Lalu selanjutnya dalam Islam, pendidik memiliki definisi, yaitu merupakan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Dalam pendidikan Islam juga, orang yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan terutama adalah orang tua anak didik. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa pendidik dalam konteks Islam sering disebut dengan murabi, mu'alim, mu'adib, yang pada dasarnya mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan konteks kalimatnya, walaupun pada situasi tersebut mempunyai kesamaan makna. Selanjutnya yaitu kedudukan pendidik. Pendidik adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dalam Islam, pendidik mendapatkan tempat yang dimuliakan. Karena Islam sangat menghormati yang demikian. Islam tidak dapat dikembangkan dan dilestarikan tanpa orang yang mempunyai ilmu. Dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu fungsi pendidik. Islam sangat menghargai terhadap ilmu, tergambar dalam hadis-hadis, di antaranya sebagai berikut. Dan ini adalah kesimpulan dari beberapa hadis. Yang pertama yaitu, tinta ulama lebih berharga daripada para syuhada. Lalu, orang yang berpengetahuan melebihi orang yang senang beribadah, yang berpuasa dan menghabiskan waktu malamnya untuk mengerjakan sholat. Bahkan melebihi kebaikan orang yang berperang di jalan Allah. Lalu, apabila meninggal seorang alim, maka terjadilah kekosongan dalam Islam yang tidak akan dapat diisi kecuali oleh seorang
seorang alim lainnya atau seorang yang berilmu lainnya. Selanjutnya yaitu tugas dan kompetensi pendidik. Yang pertama, pendidik harus bisa menjadi korektor. Dengan artian, pendidik harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Kedua, nilai yang berbeda ini harus betul-betul dipahami dalam kehidupan di masyarakat. Kedua nilai ini mungkin telah anak didik miliki dan mungkin pula telah mempengaruhinya sebelum anak didik masuk ke sekolah. Yang kedua yaitu inspirator. Pendidik harus dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar anak didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Petunjuk itu tidak mesti harus bertolak dari teori-teori belajar. Dari pengalaman pun bisa dijadikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Yang penting bukan teorinya, tapi bagaimana melepaskan masalah yang dihadapi anak didik. Selanjutnya yaitu informator. Informator yaitu pendidik harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Informasi yang baik dan efektif diperlukan dari seorang pendidik. Kesalahan informasi adalah racun bagi anak didik. Untuk menjadi informator yang baik dan efektif, penguasaan bahasalah sebagai kuncinya, ditopang dengan bahan yang akan diberikan kepada anak didik. Selanjutnya, organisator. Organisator adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari seorang pendidik. Dalam bidang ini, pendidik memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Semuanya diorganisasikan sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi belajar pada anak didik. Selanjutnya yaitu motivator. Pendidik hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, pendidik dapat menganalisis motif-motif yang melatar belakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Peranan pendidik sebagai motivator sangat penting dan interaksi edukatif, karena menyangkut esensi pekerjaan pendidik yang membutuhkan kemahiran sosial, menyangkut performance dan personalisasi dan sosialisasi diri. Selanjutnya yaitu inisiator. Dalam perannya sebagai inisiator, pendidik harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan. Pengajaran proses interaksi edukatif yang ada sekarang harus diperbaiki sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu fasilitator. Pendidik hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruangan kelas yang pengap, meja dan kursi yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang memadai akan menyebabkan anak didik malas belajar. Selanjutnya, pendidik harus bisa menjadi pembimbing. Peranan pendidik yang tak kalah pentingnya dari semua peranan yang telah disebutkan di atas adalah sebagai pembimbing. Peranan ini harus lebih dipentingkan karena kehadiran pendidik di sekolah atau dimanapun adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia dewasa. Tanpa bimbingan, anak didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan dirinya. Demonstrator. Dalam interaksi edukatif, tidak semua bahan pelajaran dapat anak didik pahami, apalagi anak didik yang memiliki inteligensi yang sedang untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami anak didik. Pendidik harus berusaha membantunya dengan cara memperagakan apa yang diajarkan secara didaktis, sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman anak didik. Tidak terjadi kesalahan pengertian antara guru dan anak didik. Tujuan pengajaran pun dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pengelola kelas.
Sebagai pendidik, hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru atau pendidik. Kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi edukatif. Sebaliknya, kelas yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan pengajaran. Kelas yang terlalu padat dengan anak didik, pertukaran udara kurang, penuh kegaduhan, lebih banyak tidak menguntungkan bagi terlaksananya interaksi edukatif yang optimal. Dan di sini, kelas tidak hanya di sekolahan, akan tetapi kelas bisa jadi di lingkungan keluarga. Selanjutnya yaitu mediator. Pendidik hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non-material maupun material. Media berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses interaksi edukatif. Keterampilan menggunakan semua media itu diharapkan dari seorang pendidik yang disesuaikan dengan pencapaian tujuan pengajaran. Selanjutnya yaitu supervisor atau supervisor. Pendidik hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Teknik-teknik supervisi harus pendidik kuasai dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi belajar mengajar menjadi lebih baik. Untuk itu, kelebihan yang dimiliki supervisor bukan hanya karena posisi atau kedudukan yang ditempatinya, akan tetapi juga karena pengalamannya, pendidikannya, kecakapannya, atau keterampilan-keterampilan yang dimilikinya, atau karena memiliki sifat kepribadian yang menonjol daripada orang-orang yang disupervisinya. Dengan semua kelebihan yang dimiliki, ia dapat melihat, menilai, dan atau mengadakan pengawasan terhadap orang atau sesuatu yang disupervisi. Yang terakhir yaitu sebagai evaluator. Pendidik dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. Untuk selanjutnya, yang namanya pendidik harus memiliki etika dalam pendidikan. Dan di sini jelas-jelas etika yang saya maksud adalah etika dalam pendidikan Islam. Maka dari itu, saya mengambil acuan dari para ulama, dan diantaranya ada ulama Imam Nawawi, Al-Jawi, Al-Bantani, dan Imam Al-Ghazali, dan masih banyak ulama lainnya yang berpendapat tentang etika seorang pendidik. Di sini saya hanya menjabarkan etika menurut Imam An-Nawawi, Al-Jawi, Al-Bantani. Yang pertama, seorang pendidik harus memiliki sikap yang tabah dan terbuka dalam menghadapi berbagai problem yang datang dari peserta didik. Lalu yang kedua, harus bersikap penyantun dan penyayang. Yang ketiga, selalu menjaga kewibawaan dan kehormatannya dalam bertindak. Yang keempat, menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesama. Lalu selanjutnya, pendidik harus bisa bersikap rendah hati ketika menyatu dan bergaul dengan masyarakat. Lalu, pendidik harus bisa menghindari kegiatan yang tidak bermanfaat dan bisa menghindari kegiatan yang bermanfaat lain. Ya, harus bisa mengikuti kegiatan yang bermanfaat. Lalu selanjutnya, pendidik harus bersikap lemah lembut dalam menghadapi peserta didiknya. Dan lanjutannya, pendidik harus bisa menghindari sikap marah dalam menghadapi persoalan peserta didik. Lalu, pendidik harus bisa sabar dalam menghadapi kekurangan dan kelemahan peserta didik. Lalu, pendidik juga harus bisa menghindari sikap yang dapat menakutkan peserta didik. Lalu selanjutnya, harus bisa berusaha merespon dengan sikap terbuka terhadap pernyataan-pernyataan yang tidak bermutu dari peserta didik. Lalu, pendidik harus selalu menerima kebenaran yang datangnya dari peserta didik. Selanjutnya, pendidik harus
bisa menjadikan kebenaran yang datang dari peserta didik untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam proses pendidikan. Selanjutnya, pendidik harus bisa mencegah dan mengontrol peserta didiknya dalam mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat dan membahayakan. Lalu, peserta didik harus selalu menanamkan sikap ikhlas dalam menyampaikan informasi atau menyampaikan ilmu kepada peserta didik, dan berusaha terus meningkatkan kemampuan peserta didik sampai pada tingkat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pendidik harus bisa berusaha mengaktualisasikan ilmu yang diajarkan kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Atau bisa dikatakan harus bisa mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dengan kehidupan sehari-hari. Dari materi yang saya sampaikan tadi, yang saya sampaikan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwasanya pendidik dalam pendidikan Islam pada hakikatnya adalah orang yang telah mendapatkan amanat dan mempunyai tanggung jawab di dunia maupun di akhirat dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, dan mengantarkan peserta didik ke gerbang kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan kunjungi di email. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.